Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah sebagai presiden pertama yang menggunakan mobil karya anak bangsa Garuda Limousine pasca pelantikan sebagai Presiden ke-8 RI. Sepanjang sejarahnya, Presiden RI terdahulu selalu menumpangi mobil pabrikan Jerman Mercedes-Benz sesaat setelah pelantikan dan terus digunakan sebagai mobil dinas dalam berbagai kunjungan kerja. Apakah Presiden Prabowo akan mengakhiri tradisi penggunaan Mercy sebagai mobil dinas kepresidenan dan menggantinya dengan mobil besutan karya anak bangsa? Apakah mobil SUV buatan PT Pindad ini cukup representatif dan andal menjadi mobil kepresidenan? Bagaimana dengan mutu dan spesifikasinya? Bisakah diadu dengan mobil Mercy? Usai prosesi sumpah dan pelantikan sebagai Presiden ke-8 RI, Presiden Prabowo Subianto terlihat menumpangi mobil MV3 Garuda Limousine. Mobil serba putih itu diproduksi oleh perusahaan dalam negeri PT Pindad. Mobil SUV berkelir putih yang ditumpanginya itu berplat merah dan bertuliskan Indonesia 1. Penampakan pertama mobil tersebut terjadi saat melaju menuju Istana Kepresidenan Jakarta Pusat usai menghadiri proses pelantikan di gedung MPR. Pada bagian belakang mobil terpatri tulisan Garuda. Selain itu terlihat pula mobil putih lain menyusul dengan plat Indonesia 2 yang ditumpangi Gibran. Prabowo dan Gibran dikawal oleh sederet mobil putih dari gedung MPR menuju istana. Dalam perjalanan ke istana, Prabowo menyapa warga yang telah antusias menanti di sepanjang jalan. Prabowo tampak membuka sunroof mobil dan berdiri sambil melambaikan tangannya ke arah warga saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Terdengar riuh warga saat Prabowo melambaikan tangan dan menyapa warga. Masih dengan mobil kepresidenan di hari yang sama, Prabowo juga menyempatkan waktu mengantar Presiden ke-7 Jokowi ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk pulang ke kampung ke Solo. Ketika itu Prabowo dan Jokowi sempat menaiki mobil maung Garuda berplat Indonesia 1 tersebut. Mobil MV3 Garuda Limousine adalah sebuah sport utility vehicle atau SUV mewah yang diproduksi oleh PT Pindad, sebuah produsen peralatan alutsista dan kendaraan khusus militer yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat. Mobil ini merupakan hasil pengembangan lanjutan dari Pindad MV3 yang sebelumnya pernah digunakan oleh Sri Paus Franciscus pada saat mengadakan Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta pada September silam. Mobil ini memiliki bobot 2,95 ton atau sedikit lebih berat dari Toyota Land Cruiser 300 yang memiliki bobot maksimal 2,6 ton. Dimensinya sendiri memiliki panjang 5,05 meter, lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Dari segi desain, mobil ini tampak mengadopsi mobil SUV mewah asal Amerika atau Eropa. Dengan bentuk yang mengotak layaknya jeep-jeep asal negeri Paman Sam yang berpadu nuansa ala Rolls-Royce Cullinan di bagian belakangnya. Hal itu misalnya tampak dari bagian depannya. Lampunya didesain mengotak ala mobil-mobil SUV Ford seperti Ranger atau F-150. Dengan grill yang terinspirasi dari desain batik parang yang menambah karakter kearifan lokal pada mobil ini. Pada bagian belakang, penggunaan lampu yang diambil dari mobil Jeep dengan desain punggung yang melandai menimbulkan kesan ala SUV mewah seperti Rolls-Royce Cullinan atau Toyota Century SUV. Pada bagian interiornya, mobil ini seakan terinspirasi dari basis mobil KG Mobility Rexton Sport. Hal itu dapat dilihat dari bentuk dashboard, model setir, panel AC hingga speedometer yang menganut desain analog dengan MID digital di tengahnya. Kendati demikian, Pindad memberikan sentuhan mewah yang solid untuk mobil kepresidenan dengan menambahkan beberapa fitur. Misalnya jok captain seat, rear seat entertainment, hingga panel kontrol layar sentuh. Untuk urusan dapur pacu MV3 Garuda Limousine dilengkapi dengan mesin bertenaga 199 TK yang dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan, dengan kecepatan maksimum tembus hingga 100 kpj. Dalam prosesnya, Pindad mengutamakan proteksi kendaraan saat melaju. Misalnya dengan menggunakan material bodi composite armor yang memiliki ketahanan terhadap amunisi kal 7,62 x 51 mm NATO-BAL. Dan K5,56 x 45 mm M193. Dan tentu saja ada fitur kaca anti peluru level B5-B6. Selain itu, ban berukuran 21 inci menggunakan tipe Run Flat Tire atau RFT yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Pada bagian eksterior dilengkapi automatic foot step di bagian samping kendaraan untuk memudahkan pijakan keluar masuk kendaraan.
Secara simbolis, logo Garuda melambangkan kekuatan dan gerak dinamis dengan kapak sayapnya yang mengembang menjadi simbol di berbagai bagian kendaraan. Logo itu terpampang mulai dari bagian grill hingga pelek kendaraan yang tetap terlihat meskipun roda kendaraan sedang bergerak. Sementara di belakang terdapat model knalpot 2 lubang yang dirancang untuk meningkatkan performa kendaraan. Mercedes-Benz S680 Guard adalah mobil dinas Presiden ke-7 Jokowi selama menjabat di periode kedua. Mobil ini juga masih digunakannya untuk kali terakhir saat menghadiri pelantikan Prabowo Subianto. Berdasarkan tradisi, harusnya mobil ini digunakan oleh Prabowo pasca dilantik sebagai presiden. Namun saat keluar dari gedung MPR RI, Presiden Prabowo memilih menggunakan MV3 Garuda Limousine. Dari segi tampilan, fitur dan spesifikasi kedua mobil tersebut sangat berbeda. S680 Guard merupakan sedan yang menampilkan kesan elegan dan kemewahan. Sementara Garuda Limousine bertipe SUV yang tangguh namun tetap elegan. Garuda Limousine memiliki tampilan eksklusif dan maskulin yang memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas serta fitur-fitur mutakhir. Seperti disebutkan sebelumnya, Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama. Mobil ini dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan, meliputi bodi dengan material komposit armor yang memiliki ketahanan terhadap serangan senti dan kaca anti peluru berkecepatan tinggi. Selain itu, Garuda Putih juga dilengkapi jenis ban dengan keunggulan bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. S680 Guard juga memiliki proteksi yang tinggi untuk penumpangnya. Bagian bodi dan kaca anti peluru dengan sertifikasi VR10 serta tahan terhadap guncangan atau ledakan. Mercedes-Benz juga menyematkan sistem pemadam otomatis. Keunggulan lainnya pada S680 Guard sudah dilengkapi dengan Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Sedangkan pada MV3 Garuda Limousine tidak disebutkan adanya teknologi tersebut. Jika dilihat pada bagian interiornya, kedua kendaraan ini sama-sama menonjolkan kesan elegan. S680 Guard memperlihatkan kemewahan, sementara MV3 Garuda Limousine terlihat lebih berkelas dengan material wood finish aksen. Soal kenyamanan, MV3 Garuda Limousine tidak kalah dengan S680 Guard. Kursi penumpang model Captain Seat sudah dilengkapi dengan pengaturan elektrik disertai leg raise serta limo touch control. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat LED Smart TV, cold storage dan portable Wi-Fi. Soal penampilan, keamanan, dan kenyamanan, MV3 Garuda Limousine masih bisa diadu dengan S680 Guard. Tapi soal fitur dan performa, S680 Guard masih lebih unggul. MV3 Garuda Limousine mengandalkan mesin turbo diesel berkapasitas 2157 cc, bertenaga 199 TK, transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 km per jam. Pada bagian belakang, dual exhaust diterapkan untuk meningkatkan performa kendaraan. Sedangkan S680 Guard mesinnya cukup buas, yakni mesin F12 dengan kapasitas 6000 cc twin turbo. Mesin bensin tersebut dapat menghasilkan tenaga sebesar 620 TK dan torsi mencapai 830 Nm. Kemampuan akselerasi 0-100 km per jam dapat ditempuh dalam 8,3 detik. Meskipun S680 Guard lebih unggul, tapi MV3 Garuda Limousine yang merupakan karya anak bangsa merupakan sebuah kebanggaan dan wujud kemandirian Indonesia. Belum ada kejelasan terkait Garuda Limousine bakal menggantikan Mercedes-Benz S680 Guard sebagai mobil dinas Presiden RI. Namun jika menilik sejarahnya, mobil besutan Mercedes-Benz sudah menemani perjalanan Presiden Indonesia sejak era Soekarno. Presiden pertama tersebut diketahui pernah menumpangi Mercedes-Benz 600 W100. Tak berhenti sampai di situ, Presiden kedua Soeharto juga terlihat menggunakan Mercedes-Benz 500 SEL atau W126. Berlanjut ke Presiden ketiga B.J. Habibie tampak menumpangi Mercedes-Benz S-Class W140. Selanjutnya Presiden keempat Abdurrahman Wahid juga pernah terlihat duduk di dalam Mercedes-Benz S-Class W116.
Kemudian di era Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, modelnya berganti menjadi Mercedes-Benz S-Class W140. Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, modelnya tampak berganti menjadi Mercedes-Benz S600 Guard. Mobil yang dibekali dengan fitur anti peluru tersebut sempat digunakan Presiden Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinannya. Hingga akhirnya pada tahun 2019, Kementerian Sekretariat Negara menyediakan Mercedes-Benz S680 Guard untuk mobilitas Jokowi hingga akhir jabatannya. Di sisi lain, jika menilik pernyataan pihak agen resmi Mercedes-Benz untuk Indonesia, terindikasi belum ada permintaan semacam penghentian kerjasama alokasi mobil Dinas Kepresidenan. Karyanto Harjo Sumarto, Sales and Marketing Director PT Inchep Indo Mobil Distribution Indonesia, menyebutkan untuk pemerintahan yang baru belum ditetapkan apakah mobil presiden akan berganti model atau tetap mempertahankan model S680 Guard. Hingga saat ini belum ada diskusi untuk penggantian mobil kepresidenan, jadi masih akan melanjutkan S680 Guard yang ada, ujar Karyanto Harjo Sumarto.